Di dalam bagian video pertama dan kedua tadi saya sudah jelaskan mengenai arti, pengertian saat teduh dan keintiman. Nah, yang ketiga saya mau menjelaskan tentang saat teduh sebagai salah satu sarana utama untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, saudaraku, untuk memudahkan saya akan mencoba mendefinisikan keintiman, saya menyederhanakan. Saya definisikan hubungan yang intim dengan Tuhan itu doa, dengar, taat. DDT, doa, dengar, taat. Nah, apa pengertian DDT ini? Doa adalah arus komunikasi manusia dengan Tuhan. Hubungan yang intim dibangun melalui komunikasi, interaksi. Doa adalah arus komunikasi antara manusia kepada Tuhan. Nah, bentuknya bisa seperti apa? Bentuknya bisa macam-macam. Yang pertama, bentuk doa kita itu bisa dengan bentuk pujian kepada Tuhan, dengan menyanyikan lagu, atau kita menyembah dalam roh. Nah, saudaraku, menyanyikan lagu-lagu pujian atau kita menyembah dalam roh, di samping tujuan utamanya kita memuji-muji Tuhan, tetapi juga yang sangat penting buat setiap kita adalah pujian. Waktu kita menyanyikan pujian ini menolong kita untuk masuk ke dalam roh kita. Ingat, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita kalau belum terbiasa khususnya, sangat sulit untuk langsung masuk kepada dimensi roh. Sementara kita bersentuhan, kita berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh pada dimensi roh. Nah, karenanya kita perlu alat bantu. Alat bantu yang paling baik untuk kita bisa masuk ke dalam alam roh dan bersentuhan dengan Tuhan adalah melalui pujian yang kita nyanyikan atau penyembahan di dalam roh yang kita lakukan. Nah, mulai dari kita menyanyikan pujian ini, kita mulai bernyanyi dengan mulut kita. Ini secara tubuh, ya. Kita mulai ingat kata-katanya, atau kalau saudara tidak hafal, saudara bisa gunakan alat bantu, ya. Mudah sekarang, zaman sekarang mudah sekali, saudaraku, untuk pakai alat bantu, ya. Bisa pakai HP untuk memainkan lagu dan lain sebagainya. Saudara mungkin nggak hafal lagu, saudara mungkin nggak bisa nyanyi, nggak ada masalah. Pakai HP, pakai alat-alat lain, saudara bisa putar lagu, lalu saudara ikut bernyanyi. Nah, waktu mulai ikut bernyanyi dengan tubuh kan, dengan mulut kita mengucapkan, lalu kita juga mulai masuk kepada jiwa. Kita mulai pusatkan perhatian kita. Supaya pikiran kita nggak kemana-mana, kita mulai pusatkan, kita mulai resapi kata demi kata. Daripada lagu tersebut, ya, pujian tersebut kita mulai resapi. Kata demi kata kita mulai resapi. Nah, ini akan menolong kita untuk membawa masuk kita kepada dimensi roh kita. Sehingga pada saat kita masuk di dalam dimensi roh, kita akan mulai bisa bersentuhan dengan Tuhan. Dan hal yang lain, melalui pujian ini kita juga mengkomunikasikan isi hati kita. Lagu-lagu yang sesuai dengan apa yang kita rasakan, itu juga merupakan komunikasi. Kita mungkin sedang sedih, sedang tertekan. Waktu kita naikkan pujian dengan lirik yang sesuai dengan isi hati kita, itu akan menolong kita menyampaikan komunikasi kita kepada Tuhan. Atau mungkin kita sedang sukacita, kita lagi pingin bersyukur. Nah, lagu-lagu ucapan syukur yang kita nyanyikan, itu menolong kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, dan membantu kita untuk masuk pada dimensi roh. Sehingga kita bisa bersentuhan kepada Tuhan. Nah, di dalam bentuk komunikasi kedua kita kepada Tuhan, yaitu juga ini sangat penting, kita melakukan curhat, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara perhatikan hal ini. Hal ini banyak dilewatkan oleh banyak anak-anak Tuhan. Ya. Mereka seringkali lompat kepada doa permohonan, doa ucapan syukur. Tapi yang saya mau katakan sangat penting untuk kita belajar curhat kepada Tuhan. Saudara, mencurahkan seluruh perasaan kita secara detail. Apakah itu perasaan senang, perasaan kita sedang bersyukur, perasaan kita sedang berbahagia,
Yuk belajar mencurahkan secara detail. Sepenuhnya kita curahkan isi hati kita. Atau di dalam kondisi kita sedang tertekan. Kita sedang stres, kita sedang berbeban berat, kita sedang mengalami masalah, tekanan-tekanan, persoalan dalam kehidupan. Kita mencurahkannya kepada Tuhan secara detail. Semakin detail, semakin baik, saudaraku. Semakin kita bisa benar-benar mengungkapkan perasaan kita dengan selengkap-lengkapnya, dengan sedetil-detilnya, itu semakin baik. Saudara, ayat yang sangat terkenal Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini yang Yesus ajarkan atau katakan kepada setiap kita. Nah saudaraku, saudara dan saya tidak akan bisa mengalami kelegaan, tidak akan bisa mengalami ayat ini kalau kita tidak belajar curhat. Banyak dari kita yang mungkin karena pengalaman-pengalaman masa lalu, luka-luka, trauma-trauma di masa lalu, kita nggak bisa curhat. Yuk kita belajar. Dalam saat teduh ini penting sekali kita berlatih. Perhatikan ini. Mencurahkan seluruh isi hati kita, selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami yang Yesus katakan. Tekanan-tekanan, persoalan-persoalan kita diangkat oleh Yesus dan kita mengalami kelegaan. Nah, kalau kita bisa benar-benar curhat, maka saya percaya kita juga akan benar-benar bisa mengalami Matius 11 ayat ke-28, saudaraku. Ya, kita akan bisa mengalami kelegaan. Nah, bentuk yang ketiga daripada doa kita atau komunikasi kita kepada Tuhan dalam bentuk doa, ucapan syukur atau doa permohonan. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan langsung lompat ke hal ini. Ya. Mulailah dengan curhat. Contoh, kalau kita lagi senang, kita lagi bersyukur, kita curhat. Tuhan, aku senang sekali, aku ngalami ini. Setelah kita curhat, hal-hal yang menyenangkan, lalu kita naikkan doa ucapan syukur. Tuhan, aku berterima kasih, aku bersyukur karena ini. Sebaliknya, waktu kita sedang mengalami tekanan, persoalan yang berat dalam hidup kita belajar curhat sama Tuhan. Kita ungkapkan semua bentuk kemarahan, kesedihan, kejengkelan, kekecewaan, tekanan-tekanan berat yang kita hadapi, kita curahkan. Setelah itu baru kita mulai masuk kepada doa-doa permohonan. Apa yang kita harapkan terjadi? Mari kita mulai naikkan dalam doa-doa kita. Jadi setelah kita mencurahkan isi hati kita. Nah, ini bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Bisa dalam bentuk pujian, penyembahan. Bisa dalam bentuk mencurahkan isi hati kita. Dan kita juga bisa dalam bentuk doa. Baik doa ucapan syukur maupun juga doa-doa permohonan.